Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya pada kesempatan kali ini saya dapat menyapa Anda kembali. Dan Pak Mirsa, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas hal-hal yang cukup menarik di Banten saat ini. Ya, kali ini Pekan Olahraga Nasional yang akan kita bahas, yang mana Pekan Olahraga Nasional ini digelar setiap 4 tahun sekali dan menjadi ajang bagi para atlet nasional di seluruh Indonesia ini menampilkan prestasinya yang terbaik tentunya dalam bidang olahraga. Hal ini juga yang menjadi perhatian dari setiap pemerintah daerah untuk penyelenggaraan agar semua pihak, tentunya para atlet, bisa menampilkan yang terbaik. Dan Provinsi Banten ini menjadi salah satu yang mengajukan menjadi tuan rumah di Provinsi Banten. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat ataupun mereview bagaimana kemudian kesiapan Provinsi Banten dan melihat pengawalan dari DPRD Provinsi Banten sendiri terhadap penyelenggaraan menjadi tuan rumah di tahun 2032. Hadir di samping saya sudah hadir Pak Nurholis, Pak Muhammad Nurholis, Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Banten dan juga Wakil Ketua DPRD Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini kita bisa bersua kembali Pak. Ya. Gimana kabarnya hari ini Pak mungkin Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Ini kalau kita bicara soal PON Pak, soal olahraga nasional nih, ini sebelum kita ke tema, mungkin saya tanya dulu Pak. Olahraga yang Bapak sukai apa nih Pak? Saya futsal kebetulan. Suka futsal Pak? Futsal betul. Suka main futsal berarti? Ya. Jadi kiper, jadi anchor atau striker gitu Pak? Striker ya? Tapi udah gak kuat lari. Luar biasa, berarti Wakil Ketua DPRD kita nih luar biasa nih, suka main futsal juga ya? Kebetulan waktu pembukaan namanya BIS, saya ikut main. Waktu pembukaan BIS kemarin? Yang tahun 2000 ya, yang lawan atlet Celebrities FC. Itu saya ikut main. Bapak jadi starternya berarti? Ya, iya. Melawan? Nggak kegolin tapi. Saya kalah banyak. Berarti sempat melawan ini Pak, Raffi Ahmad juga? Iya betul, waktu itu selebriti ini kan. Celebrities FC ya. Ini menjadi, nah kalau misalkan kita review nih Pak, ini kan sebetulnya sudah cukup lama nih Banten punya stadion yang luar biasa, ada Banten International Stadium, dan Bapak sempat menjajaki rumput pertama juga berarti. Ini salah satu yang pertama menjajaki rumput di Banten International Stadium. Nah kalau kita bicara soal kesiapan, ini kita coba tarik lagi ke PON, kesiapan Banten. Sebetulnya Provinsi Banten ini layak gak sih Pak jadi penyelenggara ataupun tuan rumah di Pekan Olahraga Nasional atau PON begitu? Baik, sebelum kita menjawab layak tidaknya, tentunya kita harus juga melihat kondisi stadion-stadion yang nanti akan dipersiapkan untuk PON. Nah, tapi ngomongin layak atau tidak layak, kita juga harus ngomongin siap atau tidak siap. Betul. Tapi kalau saya sebagai anggota DPRD yang memang Komisi 4 Infrastruktur, tentunya harus ngomong siap. Gitu. Apapun kondisinya, kita harus menyiapkan itu untuk PON di tahun 32 kalau nantinya memang kita ditunjuk menjadi tuan rumah. Gitu. Nah, memang kita punya ikon yang sangat bagus, kita punya BIS ya, Banten International Stadium ini luar biasa gitu. Ini dibangun di saat WH menjadi gubernur gitu. Dan juga di saat istilahnya COVID ya kalau nggak salah ya. Iya, baru setelah COVID gitu. Makanya sampai hari ini pun berkenaan dengan program Banten BIS ini, kita juga masih punya utang, nyicil utang nih, gara-gara kita pakai untuk salah satunya untuk pembangunan BIS. Gitu, karena memang nilainya itu lumayan fantastis, kalau nggak salah sekitar 900 miliar. 900 miliar untuk pengadaan proyek ini. Proyek ini kita cicil 3 tahun kalau nggak salah, gitu kan. Nah ini menjadi menarik ketika kita juga harus siap menjadi tuan rumah untuk PON di 2032 tentunya, dan kita harus siap tentunya gitu. Nah hari ini sudah lumayan ya, kita sudah terobosan Pak Gubernur ini sudah menarik gitu kan. Kalau kemarin di WH itu masih
belum termanfaatkan. Alhamdulillah ketika gubernur baru sudah termanfaatkan. Ya kan, dulu memang berapa kali gitu klub sudah mau menjajaki, termasuk yang punya Raffi Ahmad, apa klubnya? Rans. Nah, Rans ya. dulu sempat mau ya. Sempat mau waktu PJ Gubernur Al-Mu'tabar ya kan. Sempat mau, ternyata nggak jadi. Tapi alhamdulillah waktu zaman gubernurnya Pak Andra sekarang ini kita sudah ada Dewa United. Nah, terus ada juga Bayangkara Adiaksa United. Adiaksa apa namanya? Adiaksa Banten FC. Banten FC. Ini kan sudah lumayan. Artinya di ada 2 klub lah yang sudah home base-nya di kita. Dan dua-duanya top juga, Liga 1 dan juga Liga 2. Betul. Nah, ini juga menarik ya. Banten bisa langsung terkenal gitu kan. Dan Dewa United juga Banten ya. Dewa United Banten, home base-nya. Nah, ini juga menarik ini. Saya kira ini terobosan yang cukup cerdas dan cukup jeli lah melihat peluangnya. Apa jangan-jangan Bapak juga Banten Warrior nih? Iya. Pendukung Dewa United juga. Harus dong, harus kita dukung. Nah, ini kan melihat prasarana, salah satunya ikonik, kita punya Banten International Stadium yang luar biasa megahnya, bahkan bertaraf internasional gitu. Nih, kalau dari segi prasarana ini Bapak melihat, DPRD melihat bagaimana Pak kesiapan? Ya, memang ini yang kita selalu evaluasi, kan kita selalu dorong. Memang, tapi memang belum teranggarkan ya. Kita pengen bertahap di 2026, 2027, mungkin 2029 harusnya sarana prasarana di Banten International Stadium ini harus sudah clear. Baik dari jalannya. Ini kan jalannya juga kita waktu pembukaan, pas pembukaan meludak, orang nggak bisa keluar gitu kan, karena antara masuk dan keluarnya sama. Nah, masuk nggak bisa, keluar nggak bisa nih. Keluar nggak bisa. Nah, ini juga harus kita dorong. Nanti insya Allah kita akan jadi jalan itu yang masuk memang untuk masuk, yang keluar memang nanti untuk jalan keluar. Itu juga harus kita. Nah, terutama juga fasilitas pendukung ya. Fasilitas pendukung juga harus kita bangun. Parkirannya harus kita bangun juga untuk olahraga lainnya, tentunya yang mendukung Banten International Stadium ini gitu. Tapi komitmen kami dari Komisi 4 akan kita dorong terus, akan kita anggarkan terus, akan kita coba anggarkan terus setiap tahun agar ini terrealisasi. Nah, ini menjadi catatan juga nih, kalau misalkan Bapak kan sebagai starter nih kemarin di pembukaan Banten International Stadium, macetnya luar biasa. Saya mau nonton juga sampai nggak jadi Pak. Betul. Karena saking macetnya. Betul. Tapi ini menjadi perhatian juga khususnya. Apa sih yang perlu dibenahi sebetulnya untuk ini kan, kalau bicara soal PON kan ada banyak nih olahraga lainnya selain sepak bola gitu nih. Ini ada catatan khusus nggak dari DPRD sendiri Pak? Iya, memang terutama ini akses jalannya, jalan raya besarnya juga harus dibesarkan. Harus ada pelebaran jalan gitu ya? Pelebaran juga. Jadi tidak cuma jalan yang menuju stadion, tapi juga jalan raya akses besarnya. Ini juga tidak memadai ketika ada event-event besar. Ya, contohnya waktu pembukaan, kita di luar dugaan memang membeludak penontonnya sampai mungkin kalau dihitung waktu itu artinya 70 sampai 80 ribu gitu ya kan. Orang yang mau nonton nggak jadi betul, karena macetnya 3 jam bisa 4 jam gitu. Bahkan artis itu, klub artis itu, Celebrity FC itu mau tanding aja telat gitu. Padahal itu buat pengawalan yang luar biasa, itu telat. Segitu udah ada pengawalan juga. Sudah ada pengawalan, itu masih telat. Tapi memang kita bahagianya bahwa antusiasme warga Banten terhadap bis ini luar biasa. Terhadap olahraga, terhadap punya klub yang di Banten ini luar biasa. Itu yang harus kita patut bangga. Nah, sebagai pemerintah tentunya kita harus menata infrastrukturnya, menata bis ini agar menjadi layak dan memang benar-benar bermanfaat. Baik, ini harus ada solusi begitu. Soalnya kemarin Celebrities FC Pak di story-storynya tuh pada lari-lari mereka, lari-lari di jalan. Belum tadi udah capek duluan. Ya, betul. Nah, ini menarik juga nih soal kalau bicara soal sarana prasarana dah. Di tahun 2032 nanti, ini kan sedang pengajuan di tahun 2032 persiapan menuju tuan rumah PON. Tidak hanya Banten Pak yang diajukan, ini ada 2 provinsi, ada 2 nama yang disorot, salah satunya Banten dan juga Lampung ya. Kalau misalkan terjadi nih Pak Banten dan Lampung bekerja sama, ini seperti apa nih Pak kolaborasinya begitu? Kita sih belum dapat banyak info tentang itu, karena itu kan nanti yang menangani tentu dinas
Pendidikan dan Olahraga ya, Dinas Olahraga Dispora ya. Jadi itulah mitranya Komisi 5. Tentunya nanti kita akan meminta planning mana aja itu yang menjadi PR bagi mitra Komisi 4 tentunya di pembangunan ya, mana ada yang menjadi venue untuk pertandingan. Tentunya kan biasanya kan nggak di satu titik. Betul. Nggak mungkin semua di BIS ya kan, nggak mungkin semua di Serang. Biasanya nanti akan dibagi, mana yang di kota Serang, mana yang di Kabupaten Serang, mana yang di Cilegon dan di Tangerang Raya. Tentunya kita punya banyak pilihan gitu untuk pertandingan. Itu misalnya kayak stadion kan, kita di Tangerang kan punya gitu, yang stadion besarnya kan punya yang menjadi home base-nya Rans Persita Tangerang. Persita Tangerang gitu. Ini menarik juga nih, kalau berarti sejauh ini mungkin saya pengen tanya sejauh ini dari DPRD mengawal menuju PON 2032 nih seperti apa, Pak? Kita mengawalnya memang nanti lebih ke persiapan ini ya, persiapan venue. Kalau di kita di Komisi 4 tentunya lebih ke persiapan venue-nya ya. Kalau masalah teknis eventnya tentu di Komisi 5 ya, mitranya di Komisi 5. Tapi kami di Komisi 4 akan memaksimalkan mungkin jangan sampai PON yang nantinya misalnya di Banten itu tidak sukses. Baik secara kelayakan venue tentang dan infrastrukturnya gitu, jangan sampai juga aksesnya juga terkendala. Jadi kita pengen bahwa nanti itu maksimal betul di Banten sehingga citra Banten sebagai provinsi yang baru 25 tahun ya, menuju 26 tahun. Menuju 26 tahun. Ya, itu harus memang betul-betul menjadi provinsi yang siap untuk melaksanakan PON ini gitu. Ya, ini kan provinsi baru 25 tahun, Oktober kemarin masih berber. Masih berber di kita. Nah, ini menjadi pertanyaan juga, sebetulnya kan di Provinsi Banten ini ada punya ikonik di Banten International Stadium sebagai salah satu venue atau sebagai home base olahraga begitu. Nah, kalau misalkan melihat selain dari BIS sendiri, Pak, infrastruktur olahraga di Banten ini seperti apa gitu, Pak, kalau dari pandangan? Iya, kita sih memang untuk pembangunan selain itu nggak jadi wewenangan Komisi 4 kebetulan. Komisi 4 ya? Tidak menjadi wewenang Komisi 4, mungkin itu ada di Komisi 5 kemungkinan gitu, karena memang yang di kita itu hanya BIS, Banten International Stadium, yang ada di bawah, dulunya di Perkim, dulu pas pembangunan di Perkim diserahkan ke PU. Diserahkan di PU. Jadi sekarang itu masalah operasional dan lainnya, support operasionalnya di PU. Itu yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, untuk infrastruktur lainnya belum masuk ke kita. Maksudnya untuk planning ke depannya, untuk persiapan PON itu belum masuk di Komisi 4 untuk dibahas. Tapi tentunya kalau nanti itu dipersiapkan misalnya dari dinas olahraga ya, Dispora gitu, misalnya nanti mana yang menjadi venue untuk nanti persiapan PON yang butuh support dari mitra kita, baik dinas PU atau Perkim, tentunya ini nanti akan kita support untuk penganggarannya seperti itu. Berarti untuk saat ini kita fokusnya di BIS dulu berarti, Pak, ya? Di BIS dulu. Kita akan selesaikan BIS dan sarana prasarana penunjangnya, karena banyak nanti venue yang bisa dipakai untuk di BIS ini. Itu yang akan kita fokus selesaikan. Sejauh ini seperti apa sih, Pak, BIS sekarang, Pak? Untuk sekarang peninjauannya, Pak? Iya, gini, memang sebelum menjadi BIS ini, sebelum menjadi home base-nya Dewa United dan juga Adiaksa, itu memang masih kita support penganggaran untuk operasionalnya, itu sekitar 5 miliaran lah. Kita berharap setelah menjadi home base-nya tentunya ada pemasukan ya, tidak lagi bentuk ada support dan bisa juga menghasilkan, jangan-jangan nanti kita berharap ada PAD yang dihasilkan dari BIS ini ke depannya, karena nanti kan kalau sudah kerjasama tentunya kan bisa menjadi pemasukan tersendiri gitu. Nah, yang perlu kita dorong memang ya keberlanjutan pembangunan, pembangunan BIS inilah yang akan kita dorong maksimal. Di target kami sih di mudah-mudahan 2029 sudah clear lah
semua yang dicanangkan, yang menjadi PR di BIS ini, baik infrastruktur untuk venue yang di dalam ataupun jalannya, baik jalan yang menuju jalan besarnya, jalan rayanya, atau jalan rayanya sudah selesai. Itu kan jalan rayanya juga masih kecil, itu masih berapa meter itu kan, masih nggak lebar itu. Nah itu perlu lagi ditambah. Saya kira perlu ditambah untuk pelebaran jalannya. Nah ini kalau bicara soal BIS juga ini cukup menarik. Kalau tadi sempat disinggung bagaimana kemudian BIS ini menggunakan untuk biaya perawatan dan lain-lainnya, berarti ini menggunakan dari anggaran pemerintah juga gitu. Masih ya? APBD. Masih APBD. Sampai saat ini masih APBD, Pak? Apa Mas sudah? Kan ini kan baru ya, baru yang Dewa United kan belum setahun kan ini, belum Betul. setahun. Kita baru berapa bulan? Tahun nanti kita minta evaluasi di terakhir nanti di Desember nanti ada evaluasi. Apakah nanti di 2026 masih menggunakan APBD untuk supporting atau tidak, kita masih belum dapat infonya. Nah ini juga menjadi catatan tentunya dari DPRD sendiri agar bagaimana kemudian fasilitas-fasilitas yang dibangun pemerintah tidak terbengkalai dan justru tadi harusnya menghasilkan PAD juga. Nah, betul. Ini seperti apa nih Pak dorongnya? Ya itu yang kita dorong kemarin, makanya kita selalu dorong ke gubernur, baik waktu zamannya WH ataupun waktu zamannya, memang waktu zaman Pak WH itu pas di launchingnya itu sudah selesai ya, sudah hampir selesai waktu itu zamannya. Memang waktu zaman PJ Pak Al-Mutabar itu kita dorong selalu agar segera memang dimanfaatkan BIS ini, karena kalau stadion ini tidak dimanfaatkan tentu akan banyak yang terbengkalai, itu akan banyak yang rusak. Nah, ada dua kemanfaatan ketika sudah dimanfaatkan. Tentunya yang pertama adalah ada yang merawat ya, tentunya akan mengurangi kerusakan. Yang kedua, kita berharap tidak lagi banyak menggunakan APBD untuk supporting pembiayaan perawatannya. Ada yang ketiga, tentunya kalau bisa ya akan mendapatkan pemasukan PAD dari BIS ini gitu. Baik, berarti sebetulnya sayang juga kan kalau misalkan sudah kita bangunnya dengan uang yang cukup besar, hampir menelan angka 900 miliar. Betul. Kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin kan sayang begitu. Betul, sayang. Gitu makanya kayak kita lihat JIS ya, Jakarta Internasional. Betul. Juga dikerjasamakan dengan PEG 3 yang akhirnya bisa dikerjasamakan juga kegiatan-kegiatan lainnya selain tentunya event olahraga, bisa event musik, konser. Di JIS kan sering banget itu ya dilakukan konser taraf internasional bahkan ya. Betul. Nah ini kan juga menjadi pemasukan untuk Pemda tentunya kalau itu dikelola dengan benar. Ya, selama tidak merusak stadion, tentunya ini akan mendapatkan keuntungan PAD untuk pembangunan Banten tentunya. Tapi berarti terbuka juga Pak kalau misalkan di Serang, di Banten ini di BIS khususnya ini ada konser-konser internasional, ada Blackpink misalkan, atau kemarin itu ada siapa ya, ada band-band internasional begitu yang datang, ada terbuka nggak sih Pak peluang di situ? Harusnya kita dorong ke arah sana memang, karena kalau itu kita lakukan tentu tadi yang kita bilang bahwa tidak akan lagi menggunakan APBD gitu. Betul. Untuk perawatannya, karena kita bangunnya sudah mahal gitu. Jangan sampai yang kita bangun mahal ini perawatannya juga mahal juga gitu kan. Nah kita setelah kita bangun tentunya pengennya bermanfaat untuk olahraga dan juga ada nilai nilai kebermanfaatan yang lain. Penambahan PAD kan bisa lumayan kalau nambah 5 miliar atau 10 miliar untuk PAD kita sudah luar biasa saya kira. Berarti harus ada jurus-jurus untuk bisa lebih aktif lagi nih Pak di sini. Betul. Ini harus ada kreativitas, kita dorong. Makanya kemarin kita dorong agar pelaksana dari BIS ini sendiri jelas gitu. Apakah dibentuk UPT atau dibentuk badan usaha tersendiri. Ini kan menjadi menarik gitu kan, agar ada sisi kreativitas masalah pemanfaatan ini. Berarti koordinasi terus dilakukan nih Pak ya? Selalu kita dorong, selalu kita evaluasi setiap akhir atau nanti di awal, bahkan kita selalu nanya apa yang sudah dilakukan,
apa yang didapat dari bis ini gitu. Jangan sampai kita hanya support, Gak ada sementara tidak ada feedback yang lain. Benar. Ini saya pengen tanya juga Pak. Ini kalau bicara soal bis khususnya mungkin ada keluhan ya sih Pak? Ada keluhan sendiri dari masyarakat yang Bapak dengar gitu. Yang wah ini ada masukan-masukan tersendiri dari masyarakat. Paling memang akses itu. Akses itu Pak ya? Akses yang paling banyak keluhan itu akses. Dan memang ya itu parkiran dan akses lah saya kira. Parkiran dan akses ini menarik sekali Pak, tapi waktu kita mungkin terbatas. Ya. Ini sebenarnya betul obrolan yang cukup menarik, cukup hangat juga nih. Betul. Mudah-mudahan ini setelah nonton podcast ini makin sering olahraga ke bis juga nih ya, untuk meramaikan bis ya. Iyalah, kita Komisi 4 tanding sama ini boleh lah nanti kita. Sama tim-tim Banten TV ya. Sama tim Banten TV kita jadwalkan gitu kan. Nanti sama dinas Perkim, dinas PU ya, dinas Mitra Komisi 4 boleh juga kita tanding. Seru tuh Pak kalau misalnya sering aktif event gitu. Event olahraga ini biar semakin semakin besar. Semakin gitu kan. besar. Oke, mungkin terakhir Pak untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Banten? Iya, saya kira masyarakat Banten harus mulai cinta Banten gitu, terutama dengan kita punya stadion yang tarafnya internasional. Kita harus support semua tim yang berlaga, terutama kita punya Dewa United ya, Dewa Betul. United atau Banten United itu kan lebih keren ya, dan juga Adiaksa FC ya. Tentunya ini harus kita dorong, harus kita dukung bersama-sama agar masyarakat tahu bahwa Banten memang sudah layak untuk mempunyai tim atau klub yang tarafnya Liga 1 ya. Liga 1 internasional bahkan Dewa United. Dan Liga 2. Tentunya ini luar biasa. Kalau Tangerang sudah punya duluan, Banten sekarang hari ini sudah punya dan harus tampil lebih gemilang. Saya kira itu kita manfaatkan bis juga lebih maksimal lagi, dan insya Allah komitmen kami dari Komisi 4 akan selalu mendorong agar pembenahan di bis ini semakin baik, semakin ke depan, semakin lengkap sehingga kemanfaatannya dan juga kesuksesannya untuk olahraga di Banten ini makin lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Holis sudah hadir. Dan pemirsa terima kasih sudah menonton sampai akhir obrolan kita. Akhir kata saya Riki Rosadi dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.